anak-anak seluruh Indonesia, perkenalkan saya Budini Astari dari SMA Negeri 1 Blora. Kali ini kita berjumpa dalam pembelajaran Sejarah Indonesia. Ikuti pembelajaran ini dengan semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Anak-anakku, kali ini kalian akan belajar tentang corak kehidupan manusia purba di Indonesia dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang terbagi dalam 3 pembelajaran. Pembelajaran 1, kalian akan belajar tentang ciri-ciri fisik manusia purba di Indonesia. Pembelajaran 2, kalian akan belajar tentang corak kehidupan manusia praaksara. Pembelajaran 3, kalian akan belajar tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kali ini kalian akan belajar pada pembelajaran 1 dengan materi ciri-ciri fisik manusia purba di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran 1 ini adalah sebagai berikut. Pada pembelajaran ini, kalian akan melakukan aktivitas mengidentifikasi ciri-ciri fisik manusia modern untuk membandingkan ciri-ciri fisik manusia modern dengan manusia purba di Indonesia yang bermanfaat bagi kalian dalam menumbuhkan sikap teliti, cermat, bertanggung jawab, rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, dan jiwa gotong royong yang sudah ada sejak zaman praaksara di Indonesia. Lalu, apa yang akan kalian pelajari pada kali ini? Kalian akan mengidentifikasi ciri-ciri fisik manusia modern untuk dibandingkan dengan ciri-ciri fisik manusia purba. Kemudian, kalian akan mengidentifikasi ciri-ciri manusia purba dari jenis Meganthropus, Pithecanthropus, dan jenis Homo. Setelah itu, kalian akan menyimpulkan untuk mengetahui corak kehidupan manusia purba di Indonesia. Anak-anakku, tahukah kalian bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah beraktivitas di wilayah Nusantara jauh sebelum bangsa Barat datang ke Indonesia? Aktivitas berbudaya mereka dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Kebudayaan yang berkembang tersebut semakin memperkaya budaya bangsa Indonesia sampai sekarang. Salah satu contoh adalah budaya gotong royong yang sudah dilakukan masyarakat praaksara di wilayah Nusantara dalam setiap aktivitasnya. Jadi, kalian sebagai bangsa Indonesia harusnya merasa bangga karena keberagaman dan kekayaan budaya bangsa yang kalian miliki. Untuk itu, rasa percaya diri sebagai bagian dari bangsa yang besar ini juga harus kalian miliki. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini. Ayo, kalian lakukan aktivitas berikut ini. Coba kenali bagian-bagian fisik pada tubuh kalian. Dengan mengenali bagian-bagian fisik tubuh kalian, lakukan identifikasi ciri-ciri fisik dari jenis manusia modern. Mulai dari kepala, ada bentuk kepala dengan otak di bagian dalam, juga ada rambut dan telinga. Lalu bentuk muka, ada dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Kalian punya leher kan? Oke, berikutnya bagian tubuh. Ada 2 tangan dengan jari-jari, dada, perut, pundak, dan punggung. Lalu bagian kaki, ada paha, lutut, betis, tumit, dan jari-jari kaki. Bagus. Perhatikan gambar berikut.
Gambar 1 adalah tengkorak manusia modern. Sedangkan gambar 2 adalah tengkorak manusia purba atau yang disebut dengan Homo erectus. Berdasarkan gambar tersebut, dilihat dari bentuk tengkoraknya, coba kalian bandingkan gambar 1 dengan gambar 2. Nah, ukuran tengkoraknya jelas berbeda kan? Terutama bentuk kepala bagian belakang sebagai tempat otak manusia modern terlihat lebih besar. Dan diperkirakan volume otaknya juga lebih besar. Bentuk muka Homo erectus cenderung lebih menonjol di bagian dahi dan mulut, serta tak berdagu. Secara umum, muka lebih menonjol. Menurut pendapat kalian, apakah ada perbedaan ciri fisik antara manusia modern dengan manusia purba? Secara fisik memang ada perbedaan. Di antaranya, selain bentuk muka dan volume otak berbeda, manusia purba tengkoknya lebih menonjol dan lehernya cenderung lebih pendek. Setelah kalian bedakan fisik antara manusia modern dengan manusia purba, apakah kalian termasuk jenis manusia modernkah atau manusia purba? Baiklah, tentu saja kalian termasuk jenis manusia modern. Untuk memperkuat pendapat kalian, maka lakukan aktivitas berikut ini. Bacalah bahan bacaan tentang mengenal manusia purba pada buku paket sejarah Indonesia kelas 10 halaman 18 sampai dengan halaman 32 atau bahan bacaan yang tersedia pada link berikut ini. Perhatikan juga video berikut ini. Yuk kita lihat. Yo guys, kalian percaya nggak dengan keberadaan manusia purba di masa lalu? Kali ini kita bakalan bahas penemuan manusia-manusia purba Indonesia guys. Pembahasan ini berdasarkan penelitian yang real ya, yang bukti nyatanya bisa kalian temui di Museum Sangiran ataupun di situs purbakala lainnya. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapat direkonstruksikan beberapa jenis manusia purba Indonesia yang pernah hidup di zaman pra-aksara. Yang pertama ada manusia purba jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berdarah Jerman Belanda Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald antara tahun 1936 hingga 1941. Von Koenigswald menemukan rahang manusia berukuran besar ini di Sangiran, Jawa Tengah. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri tubuh besar yang tegap, memiliki rahang yang kuat, memiliki kening yang menonjol, dan tidak memiliki dagu. Dilihat dari ukuran kepalanya, volume otak Meganthropus paleojavanicus diperkirakan memiliki otak yang kecil, tapi memiliki geraham yang lebih besar daripada manusia purba jenis yang lain. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidup Meganthropus diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen awal atau 1,9 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada jenis manusia purba jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus ini merupakan fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia nih guys. Jenis manusia ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti berkebangsaan Belanda Eugene Dubois pada tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Fosil manusia jenis ini juga ditemukan di Cina yang diberi nama Pithecanthropus pekinensis, serta ditemukan juga di daratan Eropa yang dinamakan manusia Piltdown dan manusia Heidelbergensis. Setelah direkonstruksi oleh para peneliti, terbentuklah kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto pada tahun 1936, sehingga disebut juga dengan Pithecanthropus mojokertensis.
Pithecanthropus juga digolongkan ke dalam rumpun Homo erectus. Adapun ciri-ciri umum Pithecanthropus yaitu memiliki tinggi badan sekitar 165 hingga 180 cm, memiliki geraham yang besar, rahang yang kuat, tonjolan kening tebal, dan memiliki tonjolan belakang kepala. Pithecanthropus juga belum memiliki dagu, sementara memiliki hidung yang lebar. Volume otaknya diperkirakan berkisar antara 750 hingga 1300 cc. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. Selanjutnya adalah manusia purba jenis Homo. Homo dalam konteks ini artinya manusia ya guys. Fosil jenis Homo ini pertama diteliti pada tahun 1889 oleh Van Rieschoten di dekat campur darat Tulungagung, Jawa Timur. Penelitian mengenai manusia purba jenis Homo dilanjutkan oleh Eugene Dubois bersama kawan-kawannya. Ciri-ciri jenis manusia ini memiliki alat pengunyah seperti gigi dan otot kunyah yang sudah menyusut, dahi masih menonjol sekalipun tidak semenonjol jenis Pithecanthropus. Isi tengkorak kepalanya diperkirakan 1000 sampai 2000 cc. Hal ini menunjukkan bahwa manusia purba jenis Homo sudah memiliki kecerdasan lebih daripada Pithecanthropus dan Meganthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang guys. Tempat-tempat penyebarannya tidak hanya di Kepulauan Indonesia saja, tetapi juga di Filipina dan Cina Selatan. Manusia purba ini diperkirakan hidup di sekitar 40.000 hingga 25.000 tahun yang lalu. Adapun fosil manusia dari jenis Homo yang ditemukan di Indonesia antara lain. Yang pertama adalah manusia wajak. Pada tahun 1889, manusia wajak atau Homo wajakensis ditemukan oleh Van Rieschoten di lereng pegunungan Kars di barat laut campur darat dekat Tulungagung, Jawa Timur. Temuan itu berupa tengkorak, termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher. Mukanya datar dan agak lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit. Dahinya agak miring dan di atas matanya ada busur kening, dan mempunyai volume otak 1630 cc. Manusia wajak sudah termasuk Homo sapiens, jadi sangat berbeda ciri-cirinya dengan Pithecanthropus guys. Selanjutnya adalah Homo soloensis. Fosil Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh Terhak Oppenort dan Van Koningswald antara tahun 1931 hingga 1939. Fosil manusia jenis ini ditemukan di daerah Ngandong, Blora, di Sangiran, dan di Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Hasil temuannya berupa 11 fosil tengkorak, tulang rahang, dan gigi. Saat pertama kali ditemukan, fosil manusia purba ini digolongkan sebagai Homo sapiens dan diberi nama Homo soloensis oleh Oppenort. Homo soloensis diperkirakan hidup sekitar 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Selanjutnya ada Homo floresiensis atau biasa disebut dengan manusia liang bua. Liang bua bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang dingin. Pengumuman tentang penemuan Homo floresiensis pada tahun 2004 sempat menggemparkan dunia ilmu pengetahuan guys. Sisa-sisa manusia ini ditemukan di sebuah gua liang bua oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Manusia liang bua atau Homo floresiensis ditemukan oleh Peter Brown dan Mike Murwood bersama tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003 di sebuah gua kapur di Ruteng Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Usia seri kerangka ini diperkirakan berasal dari 94.000 hingga 13.000 tahun yang lalu. Manusia liang bua memiliki ciri-ciri yang paling mencolok yaitu postur tubuh yang hanya memiliki tinggi 100 cm saja atau sepinggang manusia dewasa. Makanya banyak yang menyebut manusia liang bua adalah hobbit dari Flores. Ciri lainnya yaitu memiliki tengkorak yang panjang dan rendah berukuran kecil dengan volume otak 380 cc saja. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam episode kali ini. Bagus kan videonya? Selanjutnya, silahkan kalian juga boleh mencari sumber-sumber bacaan yang relevan dengan materi ini. Setelah membaca bahan bacaan dan mengamati video, berikutnya kalian isi tabel berikut ini untuk membandingkan ciri-ciri fisik manusia modern dengan manusia purba. Aspek pembeda yang harus kalian isi adalah volume otak, bentuk muka, bentuk tubuh, dan kapan masa hidupnya. Silahkan kalian kerjakan ya. Baiklah, sudah lengkap nih tabelnya. Apa yang paling mencolok perbedaannya?
volume otak, bentuk muka, atau bentuk tubuh. Setelah kalian membandingkan ciri-ciri fisik manusia modern dengan ciri-ciri fisik manusia purba, buatlah simpulan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, adakah perbedaan ciri-ciri fisik manusia modern dengan ciri-ciri fisik manusia purba secara umum? Pertanyaan kedua, mengapa terjadi perbedaan ciri-ciri fisik manusia modern dengan ciri-ciri fisik manusia purba? Pertanyaan ketiga, apakah ada pengaruh ciri-ciri fisik manusia purba dengan pola kehidupannya? Jelaskan alasan kalian. Oke, kalian sudah belajar dengan membandingkan ciri-ciri fisik manusia purba dengan manusia modern. Ternyata ada perbedaan fisik antara manusia purba dengan manusia modern, mulai dari volume otak, bentuk muka, dan bentuk tubuh. Perbedaan ciri-ciri fisik manusia purba dengan manusia modern disebabkan aktivitas dan cara hidup mereka. Selain itu, volume otak juga mempengaruhi cara berpikir mereka. Manusia modern yang mempunyai volume otak lebih banyak telah mengembangkan aktivitasnya sesuai dengan cara berpikir mereka. Ciri-ciri fisik manusia purba juga sangat berpengaruh dengan pola kehidupannya. Contohnya, jenis Meganthropus mempunyai volume otak kurang lebih 900 cc. Ini mempengaruhi mereka dalam beraktivitas. Diperkirakan mereka belum bisa bertutur, sehingga komunikasi mereka sebatas bahasa isyarat. Bentuk rahang yang kuat juga diperkirakan mereka belum mengolah makanan. Berbeda dengan manusia jenis Pithecanthropus erectus dan jenis Homo yang sudah mengolah makanannya. Jadi, dari ciri fisik saja antara manusia modern dengan manusia purba mempengaruhi corak kehidupan mereka. Nah, setelah kalian belajar ciri-ciri fisik manusia purba di Indonesia, isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini. 1. Bubuhkanlah tanda centang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. 2. Apa yang sudah kalian pelajari? 3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Berikan alasannya. 7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Berikan alasannya. Baiklah anak-anakku, saya cukupkan pembelajaran kali ini. Semoga apa yang telah kalian pelajari dapat menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.